Saudara, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggelar razia gelandangan dan pengemis yang meresahkan warga. Para gepeng kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke daerah asal mereka. Tim dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyisir sejumlah lokasi yang kerap ditemukan aktivitas para pengemis. Di antaranya persimpangan Jalan Tuanku Tambusai Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. Petugas merazia pengemis yang mengenakan baju superhero, lalu membawa pengemis tersebut ke lokasi penampungan sementara sebelum dipulangkan. Saat melakukan razia, tim juga menemukan seorang anak di bawah umur yang sedang mengamen di jalanan. Petugas kemudian memberikan edukasi dan menyuruh anak tersebut untuk pulang ke rumah. Salah satu pengemis yang dirazia mengaku nekat meminta-minta di jalan karena butuh uang untuk ongkos pulang ke Medan. Sebelumnya, pengemis tersebut mengaku sempat bekerja di proyek konstruksi di Kota Pekanbaru, namun gajinya tidak dibayarkan. Tahulah dia kayak gini lah, tahu gini malu lah Pak. Iya. Keluarga malu lah, kenapa begini kan itu. Kalau cari ongkos saja nyawa begini. Apa ongkos sekarang ini terbang apa-apa Pak. Menurut PLT Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, razia aktif dilakukan untuk meminimalisasi gangguan ketertiban di wilayah publik. Setelah ditampung selama sepekan, para gelandangan dan pengemis dikembalikan ke tempat asalnya. Dalam 7 hari kami tampung ke shelter kami akan mencari keluarganya. Kalau keluarganya masih di dalam Kota Pekanbaru, kami antar langsung ke keluarganya. Tapi kalau keluarga yang berada di luar provinsi atau di luar Kota Pekanbaru, kami koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk mengantar yang bersangkutan ke keluarganya di luar Kota Pekanbaru. Itu kalau ODGJ langsung kami bawa ke rumah sakit jiwa Tampak. Gelandangan dan pengemis kerap jadi hal yang meresahkan warga, apalagi menjelang bulan Ramadan. Biasanya, jumlah gelandangan dan pengemis meningkat di pusat Kota Pekanbaru. Sawino Ardi, Kompas TV Pekanbaru, Riau. Kerap meresahkan masyarakat, Dinas Sosial Pekanbaru menggelar razia gelandangan, pengemis atau disebut juga tunawisma. Lantas bagaimana mengantisipasinya jelang bulan suci Ramadan? Kita akan bahas bersama PLT Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru, Junaidi. Bapak Junaidi, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari fenomena tunawisma ini semakin banyak di Kota Pekanbaru dan bagaimana Bapak Pemkot ini menghadapi hal ini? Yang sering dihadapi Pak, karena banyaknya menjamurnya tunawisma atau gepeng Pak, gelandang dan pengemis, karena warga Pekanbaru Pak, orangnya selalu pengasih Pak, sering memberi semacam bantuan berupa uang ya Pak ya kepada para gepeng di setiap simpang-simpang di sudut Kota Pekanbaru Pak. Jadi karena warga Pekanbaru karena banyak mengasih Pak, ibaratnya memberi kepada gelandang pengemis sehingga timbulnya marak atau menjamurnya para gepeng dan orang telantar di Kota Pekanbaru Pak, itu Pak. Oke, baik Pak Junaidi, ini terkait dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut bersama Bapak. Ini memang apakah betul bahwa untuk gepeng sendiri atau tunawisma di Kota Pekanbaru itu bisa naik Bapak 2-3 kali lipat, dan bagaimana Pak antisipasinya menjelang bulan suci Ramadan ini? Memang dalam sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, memang gepeng ini akan bertambah 2 atau 3 kali lipat Pak. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa warga Pekanbaru memang sangat pemurah Pak, pengasih ya Pak ya. Jadi kami Dinas Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersama dengan Satpol PP Pak, kami akan melaksanakan patroli ya atau menempatkan seluruh Satgas PPS kami Pak bersama Satpol PP di setiap simpang-simpang atau sudut jalan Kota Pekanbaru yang rawan dengan banyaknya marak gelandang pengemis ini Pak. Baik, Pak Junaidi, tadi kita sudah dengarkan bahwa dari Dinas Sosial maupun Pemkot seperti itu selalu memberikan bantuan ya Pak. Nah, ini terkait dengan bantuan tadi, ini sebenarnya bagaimana Pak? Adakah tantangan di luar dari memberikan bantuan itu Pak, yang dialami ketika memang kemudian menertibkan atau mengayom dari para gepeng atau tunawisma ini? Ya, memang banyaknya masyarakat yang memberikan bantuan tersebut Pak, sehingga kami sulit juga Pak untuk memberi
memberitahu kepada pengguna jalan Pak, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sehingga kami dengan media kami selalu menghimbau Pak kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan kendaraan, ya janganlah sesekali mengasih di jalan-jalan Pak. Kenapa? Ini akan menimbulkan banyaknya gepeng yang berada di setiap simpang di Kota Pekanbaru. Jadi memang ini melanggar daripada Perda kami nomor 12 tahun 2008 Pak, tentang ketertiban sosial, atau mengganggu dengan ketertiban umum dari Perda kita Pak. Itu ditertibkan oleh Satpol PP Pak. Nah, Upaya dari penertiban sendiri sudah dilakukan ya Pak ya. Memang imbauan juga kepada masyarakat maupun kepada para tunawisma yang memang akhirnya mengemis di jalanan. Bapak, tapi apakah selain penertiban itu ada upaya lain Pak, seperti edukasi, lalu juga untuk mungkin pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup mereka Bapak? ya ada Pak. Jadi yang biasa kedapatan sama kami Pak, ya kami bawa Pak di mobil patroli kami, dan kami singgah di tempat shelter kami Pak. Nanti di dalam shelter kami akan mengedukasi Pak, atau mengasesmen jangan lagi meminta-minta di pinggir jalan atau di simpang jalan. Atau nanti kalau banyak, memang kami bekerja sama juga dengan Kejaksaan Negeri Pak, untuk mengedukasi kepada para tahanan pengemis Pak, jangan sampai berada di jalan-jalan lagi, itu maksudnya Pak. Baik, Pak Junaidi, ini terakhir terkait dengan imbauan dan mungkin boleh dibagikan juga Bapak, ini yang menjadi target dari Dinsos Kota Pekanbaru, apa yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan dan juga imbauannya ke masyarakat luas. Oh ya, himbauan kami Pak selaku PLT Kepala Dinas Sosial, Bapak Wali Kota sering memerintahkan kepada kami Pak, baik dari Satpol PP maupun Dinas Sosial, bahwa masyarakat Kota Pekanbaru jangan lagi memberi sesuatu kepada para gelandang pengemis yang berada di jalan Pak. Kalau memang iya ada niat para warga Pekanbaru atau yang pengguna jalan ingin sedekah, ya sedekahlah di tempat yang resmi seperti di masjid Pak, ya kan. Kemudian di Basnas atau di UPZ zakat, kemudian di gereja-gereja yang sifatnya memang banyak membantu, dan ini bantuan tersebut memang betul-betul disampaikan kepada pihak yang wajib menerima Pak. Jadi memang kami selalu mengimbau kepada masyarakat janganlah sering memberi di jalan-jalan atau di sudut jalan, atau terutama di simpang jalan Pak. Siapa? Penanganan secara holistik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga mengajak masyarakat untuk mengerti bahwa pemberian uang kepada gepeng atau tunawisma ini juga dapat menimbulkan efek jangka panjang seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya Bapak, dan juga tentunya tadi imbauan yang bisa kita dengarkan dari PLT Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru Bapak Junaidi. Terima kasih Bapak.